London Layer Cake lebih ekonomis tapi rasanya tetap premium. Ini tekstur cake-nya moist tapi nggak benyek. Dikombinasi dengan dark chocolate ganache dan juga whipped salted caramel yang meleleh di mulut, pastinya bikin pengen suap terus. Semua buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin London Layer Cake ya. Cake ini tuh dia kombinasi antara chocolate cake sama salted caramel yang di whip ya. Katanya ini ditemukannya juga secara tidak sengaja, dan buat pencinta coklat dan juga salted caramel ya, ini ngebayangin rasanya aja udah pasti enak. Nah, hari ini aku bakal bikinnya juga pakai bahan-bahan yang pastinya lebih ekonomis tapi rasanya tetap premium. Nah, untuk komponennya dulu ya, kita ada yang chocolate cake, lalu ada dark chocolate ganache, ada salted caramel cream, dan juga terakhir buat polesannya ini aku bikin coffee syrup ya, supaya ada hint kopinya sedikit lebih dark ya. Nah, ini untuk chocolate cake-nya kita bakalan bikin yang kayak tipe American cake gitu. Jadi kalau kalian familiar tuh bikin red velvet ya, itu tinggal diaduk-aduk aja ya, itu praktis. Ini kita perlu telur, gula, baking powder, baking soda, garam, tepung terigu, protein sedang ya, mau pakai protein rendah juga boleh, coklat bubuk. Lalu ini aku pakai dark compound coklat ya, buat yang lebih ekonomis. Kalau mau yang lebih premium, kalian bisa pakai dark couverture ya, boleh pakai yang sekitar 60-70% darknya. Butternya juga ini aku pakai butter blend margarin. Kalau kalian mau pakai full butter silahkan. Susu full cream, minyak, dan terakhir ini aku pakai kopi instan ya, kopi bubuk instan. Itu buat rasa yang lebih kayak wangi rose-nya, wangi pahitnya tuh lebih keluar. Tapi kalau nggak ada kopi atau nggak mau pakai kopi, masih boleh di skip, nggak masalah. Untuk salted caramel ya, kita perlu gula, whipping cream atau krim cair, butter blend margarin, mau pakai full butter boleh, atau mau pakai full margarin juga nggak masalah, dan pastinya garam serta vanilla extract. Untuk coklat ganache ya, ini sama aku pakai dark compound coklat yang nanti kita akan pakai buat si chocolate cake ya. Kalau kalian mau pakai couverture silahkan. Lalu ada krim cair, garam, dan juga ini butter blend margarin, mau pakai full butter silahkan. Terakhir buat polesan chocolate cake-nya supaya dia nggak kering dan juga moist, ini kita akan bikin coffee syrup ya, yang terdiri dari air, gula pasir, dan juga kopi bubuk. Yang paling pertama aku bikin ini si salted caramelnya dulu, karena dia perlu ngeset baru bisa kita whip. Nah, untuk bikin salted caramel itu sebenarnya tricky tapi nggak sesusah itu juga ya. Kalau aku biasa ini gulanya kita taruh di wajannya, ini jangan panas ya, kita belum nyalain api. Lalu kita kasih air sedikit. Air ini tujuannya supaya membantu gulanya meleleh dengan lebih merata ya. Karena kadang kalau misalnya nggak rata itu kan sebagian udah gosong, sebagian belum. Nah, yang diaduk-aduk itu yang akan bikin gulanya itu dia mengkristal. Oh ya, ini ada tips juga nih. Kalau kalian bikin salted caramelnya dalam jumlah yang banyak, buat mengurangi resiko kristalisasi gula, nah kalian bisa tambahkan biasa citric acid, kalau nggak cream of tartar. Pokoknya kita perlu yang sifatnya tuh asam. Termasuk jeruk nipis juga kalian bisa masukin, tapi kalau jeruk nipis kan ada taste-nya gitu ya. Lalu apinya juga ini kita pakai api sedang kecil aja ya, supaya memastikan dia karamelnya itu dia merata, jadi kita nggak perlu aduk-aduk. Tuh, dia udah mulai mendidih kayak gini. Ini lama-kelamaan si warnanya tuh sedikit menggelap. Kalau sudah menggelap, supaya rata semua, ini kita bisa puter pancinya kayak gini ya. Jangan sampai terlalu gelap juga, karena nanti dia pahit, jadi warnanya itu golden kayak madu ya. Langsung kita masukkan krim. Krimnya ini kalau bisa dia jangan dingin ya, suhu ruang oke. Tapi sebenarnya kalau bikin sedikit mau pakai krim dingin juga nggak masalah. Biasa yang matters itu kalau kita bikinnya banyak ya. Sambil diaduk aja pakai balon whisk sampai dia merata. Ini masih apinya terus api sedang kecil ya. Kita masukin, ini aku pakai butter blend margarin ya, lebih murah dibanding butter. Tapi kalau kalian mau pakai full butter silahkan. Jangan ketinggalan garamnya, vanilla extract. Kalau udah merata, ini tinggal kita masukkan ke wadah yang pastinya anti panas. Lalu kita biarkan aja sampai dia nggak terlalu panas. Itu nanti masukin ke dalam kulkas kurang lebih minimal 2-4 jam ya, atau sampai ngeset. Untuk salted caramel ini udah ngeset, tinggal kita kocok aja di whip sampai dia teksturnya tuh ringan tapi dia masih lengket ya. Jangan sampai dia terlalu airy
sampai kayak buttercream ya, karena kalau kita mau bikin buttercream itu tinggal buttercream aja campur sirup karamel. Nah, kita pengen tekstur yang dia lembut tapi masih ada sedikit kenyal butterscotch-nya gitu ya. Tuh kalian bisa lihat ya teksturnya ya. Pastikan juga takarannya ini sesuai, karena pas ngetes juga aku pada saat kita misalnya si butternya kurang atau margarinnya kurang, waktu diisi ke cake dia tuh terlalu kempes gitu loh, jadi nggak ada kekuatannya ya. Jadi pastikan sesuai resep, resepnya udah aku tulis semuanya di description box. Untuk coklat ganache-nya, ini basically kita tinggal lelehkan aja coklatnya ya. Untuk ngelelehin coklat itu banyak caranya, bisa oven Mary ya. Terus juga bisa dimasukin ke microwave secara interval, jadi jangan dihajar full 1 menit ya, biasa secara interval per 15-20 detik kita cek. Atau ini juga cukup simple, kita panasin liquidnya. Di sini krim kita panasin pakai api kecil ya, sampai dia simmering atau dia pinggiran-pinggirannya ini sedikit mendidih gitu. Langsung kita tuangin ke coklat yang sudah dipotong tipis-tipis ya, atau bisa juga kalau mau lebih gampang, biasa kalau kalian beli couverture coklat dia itu bentuknya udah coklat chips, jadi udah nggak usah diirisin manual lagi. Oh ya, untuk resep coklat ganache-nya di video ini memang dia krimnya sengaja aku banyakin ya, karena kan dia pakai dark compound nih ya, supaya nggak terlalu keras nanti pada saat kita assemble jadi cake. Tungguin bentar biar coklatnya dia meleleh, paling 1 menit langsung kita aduk. Tuh kalian bisa lihat ya, coklatnya dia sudah meleleh. Ini aku pakai dark compound coklat. Jadi bedanya compound sama couverture itu tuh fatnya. Kalau compound biasa dia fatnya itu dari olahan minyak kelapa sawit. Kalau si couverture itu si fatnya itu dia pure full dari cocoa butter atau lemak kakao ya. Teksturnya bakalan beda ya. Kalau couverture udah pasti dia smooth banget, melt in your mouth ya. Tapi kalau untuk yang compound memang dia tetap bisa lembut, tapi dia nggak akan semeleleh itu gitu. Garam masuk, butter blend margarin juga masuk. Kalau mau pakai full butter juga boleh ya. Ini kita aduk. Nah, dia udah smooth kayak gini. Ini tinggal kita istirahatkan aja ke dalam kulkas ya, kurang lebih 2 jam, nanti dia bakalan ngeset. Untuk coklat ganache ini kita udah siap pakai ya, ini tinggal masukin aja ke piping bag. Sekarang untuk coklat cake-nya, ini aku mau campur sedikit dark compound coklat supaya si bodinya tuh dia lebih full pada saat digigit nanti ya. Pastinya kita perlu lelehin. Ini aku lelehin bareng margarin, kalian mau Ben Mary boleh. Ini aku microwave aja. Ini sekitar 40-60 detik. Jangan lupa kalau mau lelehin coklat, butter itu pakai interval ya. Jadi jangan langsung dihajar 1 menit gitu. Biasa takutnya ada bagian yang gosong. Per 20 detik kalian lihat, kalau perlu diaduk silahkan diaduk. Kalau nggak biarin aja. Nah, kurang lebih dia meleleh kayak gini. Ini tinggal kita aduk merata, dan aku mau tambahin juga si bubuk kopinya ya. Bubuk kopi kalau mau dilarutin dulu sedikit pakai air juga silahkan. Atau kalian kalau mau pakai espresso juga itu bisa ya. Ini kita aduk aja. Lalu siapkan mangkok, telur masuk, gula masuk, garam juga ini masuk. Kita aduk secara merata ya, cukup sampai si garam dan juga gulanya itu dia larut. Nggak perlu sampai mengental gitu, nggak ya. Ini cukup sampai si gulanya larut. Kalau bikin banyak mau pakai mixer silahkan ya, nggak masalah. Kalau udah, ini kita masukin liquidnya, mulai dari larutan coklatnya. Ini kalau hangat nggak masalah ya, kalau panas tungguin dulu. Lalu ada minyak, susu, kita aduk dulu. Kalau udah, bahan-bahan kering kita akan masukkan tepung terigu, coklat bubuk, baking powder, baking soda. Nah, kenapa biasanya di resep cake itu baking soda campur baking powder gitu? Nah, sebenarnya baking powder itu adalah baking soda yang dicampur dengan biasa zat asam ya, itu tuh bikin si sodium bikarbonat atau baking sodanya bekerja dengan lebih baik ya. Kalau kita full pakai baking powder bisa aja, tapi penggunaannya harus lebih banyak dan dari segi harga dia lebih mahal. Makanya biasanya nggak jarang tuh di-combine gitu ya. Untuk loyangnya ini aku pakai loyang yang kotak. Ini kita akan oles pakai minyak dikit, lalu alasi dengan baking paper. Fungsinya minyak supaya baking papernya itu bisa nempel dengan baik. Untuk adonan cake-nya ini kita bagi 2. Kita panggang di oven yang sudah dipanaskan dulu sebelumnya di 165 derajat ya. Untuk waktu memanggangnya kurang lebih 30-35 menit. Ini sebenarnya cake-nya nanti kita akan jadiin 4 lembar ya. Jadi 2 nanti masing-masing kita iris sebelah 2. Kalau kalian digabung jadi 1 loyang sebenarnya bisa-bisa aja, waktu memanggangnya pasti lebih panjang, dan pada saat nanti kita iris tanpa peralatan untuk ngiris cake itu buat bikin dia merata 4 irisan itu dia lebih tricky dibandingkan kalau kita cuman belah 2 aja. Ini sekarang cake-nya dia udah mateng ya, kalian bisa cek pakai tusuk sate atau tusuk gigi tuh. Dia kalau udah nggak basah artinya udah mateng, kita biarkan
dingin sebelum nanti kita potong. Komponen terakhir ini untuk sirupnya. Kita siapkan air panas atau air hangat supaya si gulanya lebih cepat larut ya. Ini kita masukin gula dan juga kopi, diaduk aja. Dan sirupnya ini siap digunakan, masukin aja ke dalam piping bag kayak gini ya. Bisa juga pakai squeezy bottle. Kalau mau dioles pakai brush juga itu sebenarnya bisa-bisa aja. Ini cake-nya dia udah dingin. Bagian atasnya kan pasti dia agak cembung tuh. Ini kita iris aja sedikit. Tapi jangan dibuang, nanti kita pakai untuk dekorasi ya. Tinggal kita crumble aja kayak gini. Lalu selanjutnya masing-masing cake ini kita akan belah dua kayak gini. Tuh. Jadi nanti kita akan punya 4 lembar cake yang masing-masingnya kita akan lapisi ya. Untuk yang baking paper paling bawah ini sengaja aku nggak lepas dulu supaya nanti kalau mau mindah-mindah dan lain-lain itu lebih gampang. Pertama, sirup kopinya tadi ujungnya ini kita gunting aja sedikit banget. Lalu tinggal kita kucurin aja ya. Jangan kurang juga, ini yang akan bikin si tekstur cake-nya tuh extra moist. Dan untuk resep chocolate cake ini, dia walaupun basah, dia nggak akan kempes banyak gitu ya. Dia bakalan tetap kokoh dan juga moist. Selanjutnya, coklat ganache, ini kita bikin kayak pagar gitu ya di samping-sampingnya. Dan bagian tengahnya tinggal kita isi. Tujuannya kenapa bagian samping-sampingnya ini aku tebelin? Karena tekstur dari si whipped salted caramel itu dia nggak sekokoh ganache ya. Jadi dia perlu penahan supaya dia nggak terlalu bleber kemana-mana. Nih, tuh. Udah kayak gini, kita taruh lagi lembaran cake-nya di atasnya. Ini sama ya, kita kasih sirup dulu si cake-nya supaya moist. Kita kasih pagar coklat ganache. Tengahnya diisi, nggak usah setebel samping. Whipped salted caramel, masuk. Dan juga layer satunya juga sama. Terakhir, ini tinggal kita tumpuk bagian cake yang paling mulus, ini kita taruh di atas ya. Kita kasih lagi si sirupnya. Dan bagian samping-sampingnya ini kita isi sama coklat ganache supaya si bentuknya nanti lebih kokoh dan juga lebih presisi. Tuh, setelah ini kita nggak akan langsung di finishing ya, karena dalamnya itu kan masih ringkih banget, dia belum kokoh ya. Jadi kita rapiin aja samping-sampingnya. Ini kalau ada yang berlebih, kita poles di bagian atasnya nggak masalah. Dan aku mau bekuin. Hati-hati kalian kalau nggak bisa bekuin di freezer, misalnya freezernya nggak muat, di chiller aja nggak masalah ya. Dan juga bisa dimasukin ke dalam kontainer supaya si aromanya itu dia nggak menyatu. Cuman kebetulan ini freezer aku ada yang tempatnya kosong, jadi tinggal kita masukin aja kayak gini. Ini kita tunggu sekitar 30 menit sebelum kita finishing. Nah, dia udah beku kayak gini. Untuk ganasnya ini aku biarin dia di suhu ruang, jadi nggak terlalu ngeset, nanti lebih gampang. Ini kita taruh aja di samping-sampingnya. Bagian ujungnya ini kan dia biasa agak mendelep gitu ya. Jadi kita harus taruh ekstra di bagian ujung-ujungnya supaya nanti kotaknya itu cakep ya. Nah, untuk proses ini sebenarnya kalau kalian pemula ya merasa agak repot atau susah, nggak usah terlalu rapi, nggak masalah ya. Tuh bakalan tetap cakep si cake-nya. Ini kita ratain aja. Nah, ini juga kenapa si cake-nya itu kita crumb coat lalu kita bekuin dulu supaya pada saat kita bentuk terakhir tuh dia udah kokoh ya, jadi lebih gampang. Dan juga si ganache-nya ini dia nggak meleleh karena basic cake-nya itu dia sudah beku ya. Tahap ini opsional, aku mau torch sedikit ya supaya dia lebih mengkilap, tapi jangan sampai gosong ya. Kita bukan mau bikin mentai, ini cuman yang penting dia sedikit mengkilap aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini aku mau pindahin ke tray. Kenapa aku nggak di tray aja finishing dari awal supaya traynya itu nggak kotor sesimpel itu ya. Tapi kalau kalian mau langsung di tray juga silahkan. Nah, biasa London layer cake tuh udah kayak gini aja ya. Cuman aku mau finishing sedikit karena ini ada sisa ganache, kita taruh aja di atasnya. Dan juga untuk sisaan cake-nya yang udah kita jadiin crumble, ini tinggal kita tabur di atas ya, kayak gini. Ini dari segi rasanya ya, dia tuh coklatnya tuh dia rich ya, pakai dark coklat dikombinasi sama karamel. Dia yang rasanya itu dia pastinya manis, wangi. Nah, ini cocok banget ya, jadi ada balance antara si manis, pahit,
ada gurihnya juga ya, dan dari segi tekstur aku suka nih. Tipe yang kayak gini tuh dia nggak bikin si cake-nya bosen. Jadi sponge cake itu kan pada saat digigit dia ada yang agak pecah, ada yang dia memang lembut banget ya, yang kayak kapas dan lain-lain. Nah, kalau ini dia tuh bertekstur ya, jadi nggak flat, tapi dia nggak benyek dan juga moist karena tadi kita tambahkan sirup kopi. Cocok banget ya dikombinasi sama tekstur-tekstur yang creamy, lengket kayak ganache, terus juga ini salted caramel cream ya, jadi pada saat dimakan itu dia teksturnya nggak monoton. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Cooktek dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan share-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.